Hai Papers, Dikwan di sini. Kali ini saya akan mereview sebuah MTL RTA ya yang lagi hype di tahun 2021. Produk Ambition Mode kolaborasi dengan Vaping Gentleman Club ya. Ini dari Italia. Bishop MTL RTA. RTA ini dikirimi dari Mas Tio ya. Dia salah satu follower dari channel saya ini. Terima kasih Mas Tio. RTA ini adalah versi facelift ya, yang konon katanya penyempurnaan dari Bishop versi 1 yang sudah hadir sebelumnya ya. Ini adalah paket bundling di mana kalian nanti akan mendapatkan liquid 30 ml TKV dari MK Brewer ya. Tapi liquidnya udah dihabisin Mas Tio. Ora popo Mas. Oke. Kita mendapatkan RTA-nya itu sendiri. Ini lumayan juga, ini tergolong kecil. Satu buah glass ya, clear glass tangki cadangan. Satu buah user manual. Ini kelihatannya lebih simpel dari versi terdahulu ya. Kita mendapatkan 4 kantong ya. Yang pertama ini isinya beberapa spare o-ring dan baut pos cadangan ya. Yang kecil ini adalah o-ring untuk air pin ya. Ini ada 4 biji. Kemudian kita juga mendapatkan satu buah blind air pin. Kemudian air pin yang berukuran 1 mm, 2 mm, dan yang sudah terpasang ini pada RTA-nya berukuran 0,8 mm ya. Total kita mendapatkan 3 air pin ya. Kemudian ini ada kunci T ya. Itu saja paket penjualan pada RTA ini. Paket penjualan ini lebih simpel dari yang versi terdahulu ya. Yang versi pertama kita tahu dilengkapi 2 pilihan tank ya, yang 2 mm maupun 4 mm. Yang sudah include dengan top cap-nya ya. Sedangkan pada versi facelift ini kita hanya mendapatkan tank yang berukuran 2 mm. Yang tentunya dapat Anda tebus dengan harga yang lebih murah ya dari versi yang pertama. Bagi Anda yang penasaran, apa bedanya versi facelift dengan versi 1 ya. Jadi seperti inilah tampak Bishop versi facelift ya. Di sini menggunakan half tank ya, jadi separuh glass, separuh dari stainless. Banyak yang mengeluhkan penggunaan glass itu mudah pecah ya. Dan pada versi facelift ini, Bishop memperbaikinya dengan menggunakan half tank, di mana tanknya menggunakan sebagian glass dan sebagian dari stainless steel ya. Namun tetap menyediakan versi kacanya ya, yang berukuran 2 mm. Kemudian beberapa perbedaan dari Bishop versi terdahulu, di sini bisa Anda lihat, kalau top cap-nya ini sekarang sudah halus ya. Sudah tidak ada lagi action totol-totol ya, buletan-buletan seperti crown gitu. Di sini sudah menggunakan desain yang sedikit lebih elegan dan lebih minimalis ya. Sebagai pengganti crown tadi, disediakan knurlin yang cukup halus ya. Ini memudahkan kita untuk membuka decknya. Dan yang baru adalah penggunaan material stainless steel pada drip tip 510-nya ini ya. Kalau menurut saya, penggunaan material stainless steel ini akan memberikan sensasi warm fade yang lebih maksimal ya. Berbeda dengan penggunaan drip tip plastik pada umumnya ya. Kemudian desain top cap-nya sendiri ini tampak clean ya. Tidak ada apa-apa di sini. Sedangkan coakan-coakan crown ya pada deck bawahnya maupun pada top cap-nya ini tetap dipertahankan, sehingga kesan sporty dan maskulinnya itu menonjol banget ya. Untuk deck bawahnya saya kira tidak ada perubahan ya dari versi pertama. Tetap seperti ini, ada 2 buah lubang air pin. Sedangkan untuk bagian bawahnya ini tetap heksagonal dengan 510 drip tip yang sudah gold plated ya. Untuk membuka RTA ini tinggal Anda tancapkan pada mod, tarik ke atas dan posnya sudah terlepas ya. Untuk membuka tanknya dan top capnya tinggal kita putar
Dan ini masih sama ya dengan versi yang terdahulu. Dan untuk mengganti half tanknya ini, tinggal kita tarik ke atas ya, seperti ini. Kita bisa memasang clear tanknya ini ya, sehingga penampilannya akan seperti ini ya. Ini sedikit lebih luas ya pandangan kita terhadap liquid dibandingkan dengan menggunakan half tanknya ini ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan ini ya, karena banyak dikitnya liquid dengan mudah bisa kita pantau. Bishop ini merupakan RTA bottom filling ya, jadi Anda menambahkan liquid dari sini ya, dari bawah sini ya. Bila kita perhatikan, chambernya ini cukup kecil ya dan pendek dan sangat ngedum ya. Ini flavornya bisa Anda bayangkan deh, pasti ini akan ngebus dan sangat padat sekali. Untuk penutup bagian bawah decknya ini, di sini ada 2 lubang ya. Kedua lubang inilah yang akan meneteskan liquid pada wicking kapas di bawahnya ya. Kalau kita perhatikan di bawahnya ini ada 2 lubang dan liquid akan mengalir lewat situ ya. Dan di dalamnya ini terdapat 2 corong lubang air pin ya, yang dapat kita ganti-ganti dengan mudah ya. Seperti ini. Dan yang terpasang di sini adalah ukuran 0,8 mm ya. Kita bisa mengganti menggunakan 2 lubang ini atau menutup salah satunya dengan blind air pin yang sudah disediakan ya. Dengan menutup salah satu lubang ini dengan menggunakan blind air pin, tentunya Anda akan mendapatkan sensasi yang lebih kempot ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka membuka kedua lubangnya ya, agar tembakan udara itu lebih merata kiri dan kanan ya. Untuk posnya sendiri, ini kelihatannya masih sama dengan versi 1 ya. Ada 2 buah baut pos dan di sini adalah wicking guide-nya ya. Dan ini adalah panduan untuk meletakkan coil jig kita. Dan lubang untuk penampungan kondensasi ini masih sama juga, ada 2 lubang. Kalau kita perhatikan di sisi baut posnya ini tidak ada stoppernya ya. Ini kemungkinan apabila Anda menggunakan coil yang besar, ini mudah tergelincir ke luar ya. Kemudian di decknya ini terdapat 2 buah seal ya. Dengan bentuk heksagonal seperti ini ya, ini sangat memudahkan kita pada saat mengakses build decknya ya. Cukup dengan menarik ke atas seperti ini ya, maka kita akan mudah sekali mengakses dari posnya ini ya. Menurut saya, ini inovasi yang sangat jenius sekali ya. Oke, saya kira seperti itu ya. Kita akan pasangkan dan kita akan lanjutkan dengan proses wicking ya. Oke, sebelum kita build, akan saya tampilkan komparasi Bishop RTA ini dengan RTA MTL lainnya yang sama-sama berukuran 22 mm ya. Di sebelahnya ini adalah Hastur Mini, Artemis RTA, dan ini Neko RTA. Tadinya saya mengira kalau Hastur Mini adalah RTA yang paling kecil ya di antara RTA lainnya, dan Bishop MTL RTA ini menjadi RTA paling mini yang saya punyai ya. Untuk kawatnya saya menggunakan stainless steel 316L 28GA ya, karena saya akan bermain temperatur kontrol. Sedangkan diameternya yang saya gunakan 2,5 mm ya. Dan yang perlu Anda perhatikan, ini harus dililit counterclockwise ya, atau berlawanan dengan arah jarum jam ya. Saya akan lilit 8 putaran. Di sini tinggal Anda masukkan coil jig pada dudukannya dan Anda lilitkan kedua kakinya ini pada baut pos yang sudah disediakan ya. Seperti ini. Setelah itu tinggal Anda kencangkan kedua baut posnya ini ya. Karena ini menggunakan temperatur kontrol, pastikan baut posnya ini kenceng ya. Kalau tidak kencang, maka pembacaan resistansinya itu akan berubah-ubah. Akibatnya temperatur kontrol yang kita setting akan kacau ya. Saya kira cukup ya drivernya ya, sudah cukup cantik, sudah kebiruan. Oke, saya pindahkan mode lain ya, mode DNA. Kita akan measure ulang berapa resistansi coil yang sudah kita driven tadi ya. Saya mendapatkan resistansi 0,71 ohm ya.
Ini sudah cocok dengan karakter saya ya. Proses wicking pada RTA ini tergolong sangat mudah ya. Ini newbie aja ini pasti bisa ini melakukan. Karena sudah disediakan dudukan kapas ya. Dan yang perlu Anda perhatikan, kapasnya di sini jangan sampai kendor ya. Kalau sampai kendor nanti dia akan menimbulkan suara kemeratak ya. Tinggal kita potong mengikuti batas dari posnya ini ya. Udah, gini aja. Tidak sulit. Kalau Anda pengen menyisirnya sebelumnya juga boleh. Kalau saya sih dengan metode kapas menggantung gini nggak perlu ya, karena dia penyerapannya tegak lurus. Kecuali kalau kapasnya terlipat seperti RTA kebanyakan, kita harus benar-benar ratakan ya, agar penyerapannya itu lebih baik ya. Sekarang tinggal kita tetesi liquid ya. Ini saya menggunakan Fifth Avenue 9 mg ya. Oke, permukaan kapas sudah tersaturasi dengan baik dan merata. Posisi kapas sudah tepat pada dudukannya. Sekarang tinggal kita refill. Untuk kapasitas tanknya sendiri ini maksimal 2 ml ya. Kalau saya pribadi dalam sehari saya bisa 2 kali ngisi ya. Oke, pada saat refill tidak usah terlalu banyak. Kira-kira sebatas tingginya chimney-nya itu ya. Sudah, tinggal kita tutup. Kalau bottom cap-nya ini sudah tertutup, Anda tidak perlu khawatir ya kalau liquid itu tumpah. Dibalik begini saja, itu liquid tidak akan tumpah ya, karena tidak ada tekanan yang mendorong liquid turun ke bawah. Bisa Anda lihat ya, saya goyang-goyang begini. Liquidnya tidak ada yang tumpah. Ini cerdas banget ini yang buat ini. Oke, kalau sudah, tinggal kita tutup. Nanti kita paskan ya, kedua air pin ini menembak coil sejajar dengan lubang kondensasinya ini ya. Ini nanti ditembak dari kiri dan kanan. Seperti itu. Sudah, simple, praktis. Oke, pada mode DNA ini saya akan bermain 16 watt dan 204 derajat Celcius ya. Pada mode temperatur kontrol SS316L. Kita lanjutkan ke atas. Oke, setelah tadi kita melakukan proses wicking, saya mau cerita sedikit ya mengenai RTA Bishop ini. Ambition Mode banyak mengeluarkan produk-produk yang cukup baik ya. Terdahulunya ada Purity Plus dengan fitur Juice Flow Controller ya yang bisa diatur, sehingga RTA ini berhasil mencuri perhatian di kalangan mentilers ya. Dengan produk terbarunya Bishop MTL RTA ini ya, ini berhasil membawa beberapa peningkatan maupun perubahan dan inovasi yang berbeda dengan RTA kebanyakan ya. Yang pertama adalah mekanisme penyerapan liquid ya. Tidak seperti pada RTA pada umumnya ya, yang liquid diserap dari bawah ke atas, namun ini diteteskan dari atas langsung kepada kapasnya ya. Hal ini menyebabkan kapas tidak terpapar langsung dengan liquid ya. Kondisi liquid tidak berubah warna ya, meskipun RTA ini didiamkan beberapa hari ya. Yang kedua adalah mekanisme penggantian air pinnya ya. Ini tinggal Anda copot seperti ini dan Anda lepaskan air pinnya. Ini sangat mudah sekali menurut saya. Kemudahan akses build deck-nya ya. Ini hanya dengan menarik tanknya, Anda sudah bisa mengecek kondisi pada wicking yang sudah kita, apakah kapasnya sudah terbakar atau kapasnya sudah menghitam. Dengan sangat mudah bisa kita lakukan ya, metode wicking. Di sini kita dibuatkan guidance ya, sehingga pada saat Anda menempatkan coil dan kapas pada posnya ini, sangat-sangat mudah sekali ya. Anda tidak akan mendapatkan kesulitan sama sekali. Dengan sistem kapas yang menggantung seperti ini ya, ini penyerapan liquidnya sangat gampang sekali ya. Kapasnya ini cukup pendek, sehingga mudah menjangkau permukaan coilnya ya. Kemudian yang terakhir, disediakan lubang untuk penampungan kondensasi liquid ya. Menurut saya ini juga inovasi yang cukup cerdas ya, sehingga ini bisa mencegah leaking ya. Tidak cukup hanya di situ, dengan beragam inovasi yang disematkan pada RTA ini ya, dimensinya itu tetap imut dan tetap kecil ya. Ini yang luar biasa menurut saya. Oke, sekarang kita coba performa dari Bishop RTA ini ya. Saya memasang air pin yang 0,8 mm ya.
Sekarang akan saya pasang menggunakan air pin yang 1 mm. Dan sekarang saya coba saya tutup satu air pinnya ya. Yang satu saya menggunakan blind air pin. RTA ini sudah saya coba beberapa hari belakangan ya, sehingga saya bisa berbagi dengan Anda bagaimana pengalaman saya menggunakan RTA ini. Menurut saya, flavor yang dihasilkan berbeda dengan RTA kebanyakan ya, yang rata-rata RTA MTL itu kan tidak terlalu menonjolkan manis. Di sini manisnya sangat terasa loh. Baik menggunakan air pin 0,8 maupun 1 mm, sama-sama dapat menghasilkan produksi flavor yang cukup baik menurut saya. Flavornya itu clear, layer by layernya sangat-sangat terasa, dan TH yang dihasilkan juga cukup menggigit. Dapat dikatakan RTA ini sangat flavorful ya. Saya hafal betul dengan liquid yang saya gunakan. Ini rasa karamelnya itu sangat bold, rasa tobacco-nya juga cukup terseparasi dengan baik ya. Ditambah dengan produksi TH yang cukup mumpuni menurut saya. Berbicara masalah kelebihan maupun kekurangan pada RTA ini ya. Yang pertama adalah desain. Desainnya ini sangat baik menurut saya. Hadirnya versi facelift dari Bishop ini ya, ini membawa beberapa perubahan yang cukup berarti dari segi desainnya. Dengan konsep clean look pada top cap-nya ini ya, berbeda dengan versi terdahulu ya, sangat mencirikan karakter RTA yang minimalis ya. Namun kesan elegan dan sporty-nya itu juga masih kelihatan. Apalagi Anda menggunakan half tank-nya itu ya. Kesan sporty-nya itu sangat terjaga. Tapi saya pribadi lebih suka menggunakan glass seperti ini ya. Sehingga kesan elegannya itu tidak terasa hilang ya. Kemudian penggunaan drip tip stainless steel ini ya, ini sangat baik menurut saya. Karena dengan penggunaan material stainless steel pada drip tipnya ini, akan memberikan sensasi warm vape yang lebih kuat ya. Kemudian mekanisme juice flow-nya ini ya, yang menetes dari atas ke bawah ya, langsung menuju ke wickingnya, itu tidak akan membuat kapas Anda cepat menghitam, dan tidak akan membuat liquid berubah warna akibat kontaminasi dari kapas ya. Kemudian yang keberapa ini ya? Banyak soalnya kelebihannya. Kemudian mekanisme penggantian air pinnya. Ini sangat mudah sekali loh dilakukan. Anda tidak perlu membuka deck dan macam-macam, ini cukup cabut seperti ini. Anda bisa mengganti air pin sesuai dengan selera yang Anda inginkan ya. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme build deck-nya ini ya. Ini sangat-sangat easy to build ya. Bagi newbie sekalipun, ini sangat mudah untuk nge-build pada posnya ya. Karena sudah disediakan slot guidance untuk coil jig-nya ya, sehingga Anda tidak mungkin salah untuk menempatkan coil pada RTA ini. Satu lagi, kapasnya ini menggantung, sehingga kapasnya itu akan pendek. Akibatnya apa? Liquid sangat cepat dan mudah terserap ke dalam coil. Kemungkinan dengan metode seperti ini ya, akan membuat kapas Anda semakin awet, kapasnya juga ngirit, dan yang pasti liquidnya juga pasti akan lebih ngirit. Dan yang terakhir yang tidak perlu Anda khawatirkan adalah liquid tidak akan tumpah apabila kita mencabut top cap-nya ini. Meskipun Anda goyang-goyang begini, liquid tidak akan tumpah. Karena liquid itu hanya akan turun pada kapas apabila terjadi perubahan tekanan pada kapas pada saat pemanasan coil ya. Oke, dari tadi kita bicara masalah kelebihannya terus ya. Sekarang kita bahas kekurangan pada RTA ini ya. Bukannya tanpa celah ya. RTA ini juga membawa kekurangan yang sangat krusial kalau menurut saya. Apa itu? Seal pada RTA ini kendor. Entah ini cacat produksi atau apa, nanti pihak PSS yang bisa menjelaskan kepada Anda ya. Namun pada saat saya coba ya, bila kita mengangkat RTA ini ya, ini sangat mudah sekali lepas pada mode. Meskipun mode-nya itu tergolong sangat ringan ya, tapi mudah sekali lepas. Saya menduga akibat dari seal build deck-nya ini yang kurang presisi ya.
Apabila Anda mengalami pengalaman yang sama dengan saya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga VSS sebagai distributor RTA ini ya mendengar keluhan saya ya, atau keluhan Anda bila mengalami hal yang serupa. Tapi saya sangat salut dengan VSS ya. Saya berusaha untuk DM mereka dan menyampaikan keluhan saya, dan mereka membalasnya, dan mereka akan berjanji mengirimkan seal pengganti untuk Bishop RTA ini ya. Bagi Anda yang mengalami hal serupa dengan saya, silahkan langsung DM ke IG-nya mereka ya, VSS Project. Saya ancungi 2 jempol ya buat VSS Project yang benar-benar mendengar keluhan dari konsumennya ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi penyambung lidah ya antara konsumen dengan VSS Project. Kemudian kekurangan yang kedua. Pada saat saya menggunakan air pin yang berukuran 0,8 mm ya, kadang-kadang saya mendengar suara seperti siulan seperti itu ya. Memang kadang terdengar, kadang juga tidak. Kemudian saya mencari tahu, kira-kira apa penyebab siulan dari airflow-nya ini ya. Air pin yang berukuran kecil ya, 0,8 mm, apabila dia terpapar oleh kondensasi liquid ya, ada sebagian liquid yang menempel pada air pinnya ya, atau mungkin masuk ke dalam lubang air pinnya. Perbedaan antara kedua tekanan udara pada air pin ini ya, yang satu mungkin kemasukan liquid, yang satu tidak. Inilah yang membuat air pinnya bersiul ya. Itu menurut saya. Untuk membuktikannya, Anda bisa lepas seperti ini. Kemudian air pin ini Anda tiup. Dan Anda pasang kembali. Dan siulan itu sudah hilang. Ini sebenarnya kekurangan minor ya, tapi bagi Anda mungkin itu terasa mengganggu, tapi bagi saya pribadi tidak kok. Namun berbeda halnya apabila kita menggunakan air pin yang 1 mm ya, karena lubangnya sedikit agak besar, sehingga beberapa kali saya coba pap, siulan itu sudah tidak ada lagi. Oke, demikian review singkat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus kami agar terus bisa berkarya untuk kemajuan vapor Indonesia. Ikhwan pamit undur diri, salam satu hobi.